kita ingat di dalam Al-Quran ada kisah Ashabul Kahfi, ketika para pemuda itu merasa bahwasanya keberadaan agama yang mereka yakini kepada Allah Subhanahu wa taala terancam untuk kemudian diintimidasi, mereka melarikan diri dalam rangka apa? Dalam rangka mempertahankan keyakinan mereka tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu juga mengisyaratkan bahwa ardullahi wasi'ah, bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas. Kalau misalnya di satu tempat tidak bisa melaksanakan amal ibadah dengan baik, ya silakan pindah hijrah ke tempat yang lainnya supaya keberadaan agama ini bisa dilakukan dengan baik dan benar. Makanya misalnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mereka itu hijrah dari Mekah ke Madinah, sesungguhnya semua adalah dalam rangka hifdzuddin, dalam rangka mempertahankan agama agar mereka bisa melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul sehat, nikmat sempat, diberikan kemampuan melangkahkan kaki ke masjid ini menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir di surah An-Nisa. Setelah menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan dan juga apa yang dihalalkan dalam persoalan pernikahan, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifah. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kalian dan memberikan petunjuk tentang sunan, kebiasaan atau agama yang berlaku pada orang-orang sebelum kalian, wa yatuba 'alaikum, dan memberikan taubat kepada kalian. Allahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allahu yuridu ayyatuba 'alaikum, Allah ingin untuk memberikan taubat kepada kalian. Wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima, sedangkan orang-orang yang memperturutkan syahwat mereka menginginkan kamu agar berpaling sejauh-jauhnya. Yuridullahu ay yukhaffifa 'ankum, Allah ingin untuk memberikan keringanan kepada kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifah,
dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Di dalam ayat ini ada beberapa pesan yang sesungguhnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ayat ini menunjukkan tentang sa'atu fadlillahi ta'ala wa rahmatih. Sa'atu fadlillahi ta'ala, tentang betapa luasnya fadilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, betapa luasnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada makhluknya tentang persoalan agama, tentang kemaslahatan dunia. Apa yang halal dan apa yang haram itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan semuanya di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ma farratna fil kitabi min syai', bahwa tidak ada sesuatu pun yang terluput penjelasannya di dalam kitab ini. Artinya semua persoalan itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sehingga ketika semua persoalan, ya tentu saja apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah kaidah atau penjelasan tentang masalah agama secara umum, sedangkan perinciannya nanti diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi semua ini menunjukkan betapa besarnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan semua itu kemudian manusia mengetahui apa yang seharusnya dia lakukan di dalam kehidupan ini, apa yang boleh dia lakukan, apa yang tidak boleh dia lakukan, apa yang halal bagi dirinya, apa yang haram bagi dirinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga sudah memberikan kepada kita sunnah, contoh tentang bagaimana aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kita contoh yang terbaik. Apa yang harus dilakukan ketika bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita sesudah semalam kita seperti halnya orang yang meninggal dunia, dan kita kemudian yakin bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aktivitas-aktivitas di dalam keseharian, ibadah yang harus kita lakukan, sholat 5 waktu, zikir dan lain-lainnya, aktivitas terhadap sesama manusia, semua sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan contoh penerapan dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena memang seperti halnya yang dikatakan oleh Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran, bahwasanya akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Artinya kalau ingin melihat pengejawantahan dari Al-Quran, maka lihatlah apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan contoh kepada kita tentang berbagai aktivitas di dalam kehidupan. Bagaimana menjadi ayah, bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana menghadapi orang lain, bagaimana menghadapi orang yang lebih muda, bagaimana menghadapi orang yang lebih tua. Semua itu sudah diberikan contohnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengejawantahan apa yang ada di dalam Al-Quran. Artinya sebagai seorang muslim sesungguhnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita petunjuknya, sehingga ketika ada seorang yang kemudian melenceng dari jalan yang benar, maka pada dasarnya dialah yang telah salah, karena dialah yang kemudian tidak mau untuk mempelajari apa yang seharusnya dia lakukan, apa yang seharusnya dia hindari, apa yang halal bagi dirinya, apa yang haram bagi dirinya. Semuanya di berbagai aspek kehidupan. Jadi yang pertama, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan yuridullahu liyubayyina lakum. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan penjelasan kepada kalian. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang apa yang sudah berlaku terhadap umat-umat sebelum kita. Yang kemudian sesungguhnya yang kedua di sini adalah adanya keterikatan irtibatul madi bil hadir wal mustaqbal, bahwa manhajul istiqamah fil alam wahidun. Ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguhnya sama itu dalam rangka kemaslahatan manusia. Mungkin nanti ada beberapa perbedaan antara umat terdahulu dengan umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun semua itu dalam rangka kemaslahatan manusia. Akan tapi ada prinsip-prinsip pokok yang sesungguhnya sama, yaitu akhdul maslahah, kemaslahatan bagi umat manusia. Makanya kemudian para ulama akan merumuskan tentang apa tujuan pokok dari diturunkannya syariat. Setelah para ulama mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan kemudian juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka mereka kemudian merumuskan bahwa ada 5 tujuan pokok diturunkannya syariat. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama, menjaga akidah. Dan ini memang sesuai dengan misi pokok dari semua nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul itu misi utamanya dalam masalah akidah adalah supaya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kalian itu menyembah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Hifdzuddin, menjaga agama, menjaga agar karunia agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tetap bersemayam di dalam diri kita. Makanya misalnya kita ingat di dalam Al-Quran ada kisah Ashabul Kahfi, ketika para pemuda itu merasa bahwasanya keberadaan agama yang mereka yakini kepada Allah Subhanahu wa taala terancam untuk kemudian diintimidasi, mereka melarikan diri. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempertahankan keyakinan mereka tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu juga mengisyaratkan bahwa ardullahi wasi'ah, bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas. Kalau misalnya di satu tempat tidak bisa melaksanakan amal ibadah dengan baik, ya silakan pindah hijrah ke tempat yang lainnya supaya keberadaan agama ini bisa dilakukan dengan baik dan benar. Makanya misalnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mereka itu hijrah dari Mekah ke Madinah, sesungguhnya semua adalah dalam rangka hifdzuddin, dalam rangka mempertahankan agama agar mereka bisa melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, agar karunia agama itu tetap ada pada diri mereka. Ini yang pertama, hifdzuddin, menempati posisi yang paling atas. Kemudian yang kedua itu adalah
hifdzu an-nafas, menjaga jiwa, menjaga nyawa, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa agama itu juga diturunkan dalam rangka menjaga karunia jiwa ini, karena nyawa ini adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang berhak untuk mencabutnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga misalnya pembunuhan itu dilarang, bunuh diri pun kemudian dilarang. Karena sekali lagi, berbagai keindahan di dunia ini itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia jiwa, karunia nyawa ini. Maka dalam hal ini kemudian karunia ini hendaknya disyukuri dengan sebaik-baiknya, dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Hifdzud din, kemudian hifdzu an-nafas, di bawahnya itu adalah hifdzu al-aql, menjaga akal. Jadi menjaga akal sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan akal manusia itu bisa memahami ajaran agama dengan baik dan benar. Dengan akal manusia bisa membedakan antara yang baik dengan buruk. Manusia juga bisa mengembangkan diri di dalam kehidupan dengan akal. Apa yang kita raih di dalam kehidupan berupa kemajuan ilmu dan teknologi karena karunia akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang berpotensi untuk merusak akal itu juga dilarang. Minum-minuman keras misalnya itu dilarang. Kenapa? Karena berpotensi untuk merusak akal manusia. Hifdzul aql. Kemudian yang keempat adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Nah, apa yang kita bicarakan di dalam surat An-Nisa ini kan berkaitan dengan yang keempat ini, hifdzu an-nasl, supaya garis keturunan itu jelas. Maka perzinahan kemudian dilarang, karena perzinahan itu berpotensi untuk mengaburkan siapa sebenarnya ayah dari jabang bayi yang ada di dalam perut, di dalam rahim seorang ibu. Seperti halnya yang kita bicarakan kemarin, pernikahan yang ada pada masa Arab Jahiliyah, ada seorang perempuan kemudian digauli oleh 9 pria. Setelah hamil kemudian dipanggil semua laki-laki yang menggaulinya, ditunjuk satu sebagai ayahnya, kamu ayah dari anak saya. Padahal belum tentu apa yang ada di dalam rahimnya itu adalah buah dari laki-laki yang ditunjuk. Ini kan mengaburkan. Jadi garis keturunannya itu tidak jelas. Maka kemudian agama memberikan rambu-rambu lewat pernikahan yang sah, sehingga kemudian garis keturunan itu menjadi jelas. Pernikahan kemudian menjadi sesuatu yang suci. Apa yang dilakukan oleh manusia berupa hubungan seksual itu menjadi bagian dari ibadah, bukan hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu, bukan hanya sekedar memperturutkan nafsu yang ada pada dirinya, akan tapi menjadi bagian dari mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tazawwaju, itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah. Artinya ketika kemudian seorang laki-laki dan perempuan melakukan akad nikah, maka pada dasarnya dia itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan itu berdasarkan wahyu, maka sesungguhnya orang tersebut juga mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bagian dari ibadah. Jadi bukan hanya sekedar memperturutkan hawa nafsu. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Kemudian hal-hal yang bisa merusak keturunan potensinya itu dilarang. Dan yang terakhir itu adalah hifdzul mal, menjaga harta.
Karena harta juga adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Harta di dalam Al-Qur'an itu diisyaratkan sebagai pokok dalam kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan kemudian kita beraktivitas dengan mempergunakan karunia harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata orang sekarang itu bil fulus mulus, mafil fulus mamfus. Dengan adanya uang kemudian semuanya itu bisa berjalan dengan lancar. Kalau tidak ada maka mungkin saja tertatih-tatih. Maka hifdzul mal itu juga merupakan salah satu dari 5 tujuan pokok disyariatkannya Islam, disyariatkannya agama. Menjaga harta, maka tidak boleh kemudian mengambil harta dari jalan yang tidak benar, tidak boleh kemudian mengambil harta orang lain secara zalim, tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok, tidak boleh korupsi dan lain-lainnya yang berpotensi untuk mendapatkan harta secara tidak benar, mendapatkan harta kemudian diberikan tuntunannya di dalam agama. Jadi irtibatul madhi bil hadirul mustaqbar, bahwa semua ajaran agama itu sesungguhnya sama, ada hubungan dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Adam, oleh Nabi Ibrahim. Bahkan di dalam Al-Quran sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan bahwa kita itu mengikuti millata abikum Ibrahim, millah dari abi kita, ayah kita, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Lihatlah bagaimana kita mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dalam urusan kurban, dalam urusan ibadah haji, yang mengisyaratkan adanya hubungan antara agama yang terdahulu dengan yang ada sekarang dan juga yang akan datang. Kemudian hal yang ketiga yang tersirat dari ayat-ayat ini adalah at-tajawuz 'anil dzunub, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan taubat kepada hamba-hambanya, tentu bagi mereka yang ingin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerima taubat bagi siapa yang ingin bertaubat. Yang di dalam ayat-ayat sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana taubat yang hendaknya dilakukan oleh manusia, dan satu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu menunjukkan nanti tentang betapa agama yang diberikan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang mudah. Itu adalah di dalam persoalan taubat pun berbeda dengan apa yang ada pada umat Nabi Musa. Kalau umat Nabi Musa itu dengan cara membunuh diri. Atubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kata Nabi Musa kepada umatnya, bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian, faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Jadi bertobatnya itu dengan cara membunuh diri, menghabisi nyawa mereka. Tapi bagi kita umat Islam, umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu sampai bunuh diri. Kita cukup al-azmu ala adamit audah. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertekad untuk tidak mengulangi apa yang sudah dilakukan. Jadi benar-benar al-iqla' 'anil dzunub, meninggalkan perbuatan dosa itu, kemudian tidak ingin bertekad untuk tidak melakukan dosa itu kembali, maka itu sudah cukup bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berkaitan dengan pesan yang keempat yang ada di dalam ayat-ayat ini, yaitu at-takhfif fi jami'i ahkamis syar'i, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keringanan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah itu ingin memberikan keringanan kepada kalian. Jadi kita sungguhnya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita diberikan banyak keringanan. Tapi jangan kemudian dimudah-mudahkan. Rasulullah itu menyatakan innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Jadi agama itu sesungguhnya mudah. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tapi jangan kemudian dimudah-mudahkan. Seperti yang pernah saya sampaikan, sesungguhnya kalau kita renungkan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu amat sangat jauh kalau dibandingkan dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ibadah salat misalnya, dalam sehari semalam kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu 24 jam, semuanya sama. Tidak ada yang diberi 25 jam, tidak ada yang diberi 23 jam, semua 24 jam. Dari waktu 24 jam Allah Subhanahu wa taala meminta sedikit waktu untuk kita menunaikan ibadah salat 5 waktu yang wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kalau kita kalkulasi waktunya dibandingkan dengan keseluruhan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu amat sedikit. Kalau misalnya dalam setiap sholat itu anggap dengan sholat sunnahnya dan lainnya dengan zikirnya setengah jam berarti 5 kali setengah jam, 2,5 jam itu. Dibandingkan 24 jam masih lebih banyak sisanya. Jadi 24 jam dikurangi 2,5 jam berapa? Masih banyak sisanya, masih 21,5 jam. Jadi masih banyak sisanya dari waktu yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa, di dalam setahun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu 12 bulan. Dari 12 bulan Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kita 1 bulan untuk menunaikan ibadah puasa. 11 bulannya terserah kepada kita. Kita mau menambah dengan puasa sunnah dipersilahkan, boleh, bagus. Tidak berpuasa sunnah itu juga tidak apa-apa. Zakat juga demikian. Dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita keluarkan dalam rangka zakat? Paling seperti halnya zakat perdagangan 2,5%. Jadi 2,5%, tidak sampai 10%. Artinya kalau kita punya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia uang 1 juta misalnya, itu kalaupun nanti sampai pada nisabnya, haulnya itu kan 2,5%, berapa itu dari 1 juta? 25.000. Jadi masih lebih banyak sisanya yang dipegang oleh kita. Yang dikeluarkan itu hanya sedikit. Cuma kadang-kadang memang setan itu ya'idukumul faqrah. Asyaitanu ya'idukumul faqrah. Setan itu yang menjanjikan kepada kalian itu kefakiran. Sudah, jangan dikeluarkan. 25.000 itu banyak. Belikan bensin itu muter-muter susmenep itu berapa kilo itu sudah. 2,5 liter sekarang. Asyaitanu ya'idukumul faqrah. Cuma setan yang kemudian menjanjikan kepada kita kefakiran. Kalau kamu keluarkan habis uang kamu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan adanya zakat itu kemudian kesucian dari harta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengisyaratkan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan keberkahan riba tapi menumbuh kembangkan sedekah. Ketika seorang itu mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sedekah baik dalam bentuk yang wajibah zakat ataupun yang sunnah, Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan harta kita, membuat harta kita kemudian berkembang. Jadi agama itu mudah, cuma jangan kemudian dimudah-mudahkan. Dan kalau kemudian kita lihat ada banyak sekali yang namanya rukhsah di dalam agama kita. Apa saja kata para ulama, misalnya di antara rukhsah yang diberikan di dalam agama kita ada yang disebut dengan rukhsahnya itu berupa at-tabdil. Tidak mampu untuk melaksanakan hari ini, misalnya seperti halnya ibadah puasa karena sakit, bisa diganti di hari yang lain, ayyamam ma'budat. Jadi bisa diganti karena sakit, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa sakit harus tetap puasa, enggak. Diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takhfif. Silakan ganti di hari yang lain kalau memang hari ini tidak bisa. Musafir misalnya, sehingga kemudian payah, tidak bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, bisa diganti di hari yang lain. Takhfif yang lainnya, rukhsah yang lainnya dalam bentuk misalnya pengurangan dari kewajiban itu. Misalnya adalah dalam bentuk qashar itu kan, yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat pada saat kita melaksanakan safar. Karena safar kemudian ada keringanan dalam bentuk qashar, yang 4 rakaat kemudian menjadi 2 rakaat. Dalam bentuk waktu yang dikumpulkan juga, yang zuhur dengan asar kemudian bisa dilaksanakan dalam satu waktu jamak. Itu kan bagian dari rukhsah yang juga diberikan di dalam agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan. Jadi memudahkan kepada kita di dalam melaksanakan amal ibadah. Tidak mampu berdiri silahkan duduk, tidak mampu duduk dengan berbaring, tidak mampu berbaring dengan hati. Kalau hati sudah tidak bisa lagi, ya disolatkan saja itu, karena berarti meninggal dunia itu. Jadi keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian saklek gitu kan. Cuma di dalam kafarah itu kan kemudian kalau kita lihat di dalam Al-Quran, tidak bisa misalnya memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, tidak bisa memberikan makan kepada 6 fakir miskin. Bahkan kalau kemudian kita ingat apa yang pernah terjadi kepada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, halaktu, celaka saya, ya Rasul." Kata Rasulullah, "Ma ahlakaka, apa yang membuat kamu celaka?" "Waqa'tu fi zaujati, saya sudah jatuh kepada istri saya." Jatuhnya gimana maksudnya itu? Ya jatuh itu ya Rasul. Maksudnya ya jatuh ya Rasul, siang-siang puasa, bulan puasa, paling kamu cuma peluk-pelukan. Enggak ya Rasul, jadian benar itu. Wah, kata Rasulullah SAW, ini kamu harus ganti ini. Apa itu? Ya kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Apa yang dia katakan? Ya Rasul, 2 bulan berturut-turut, ini 1 bulan saya nggak mampu itu, apalagi kemudian tambah 2 bulan berturut-turut. Ya sudah, kalau begitu kamu bebaskan budak. Ya Rasul, saya nggak punya budak, tidak mampu saya. Kalau begitu kamu beri makan kepada fakir miskin. Saya ini orang miskin ya Rasul. Akhirnya Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya, membawa 1 kantong kurma. Ya sudah, ini bagikan kepada orang miskin yang ada di tempat kamu. Apa yang dia katakan? Ya Rasul, di tempat saya
yang paling miskin itu adalah saya ya Rasul. Palang. Pak Rasulullah marah, ternyata tidak. Rasulullah itu tidak marah, sambil tertawa beliau katakan, ya sudah, bawa pulang, berikan makan kepada istri kamu. Coba kalau kita lihat ini sudah berbuat dosa, melanggar aturan, malah dapat kurma itu, yang mengisyaratkan tentang bagaimana sesungguhnya agama itu memang mudah, tidak kemudian saklek harus seperti ini, tidak, karena juga memperhatikan situasi dan kondisi dari orang yang melaksanakan ajaran agama itu. Kalau memang benar-benar tidak mampu, ya sudah seperti yang terjadi seperti tadi. Bahkan dia dapat satu plastik kurma itu, sudah melanggar aturan agama, dapat sekantung kurma. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi at-takhfif, sungguhnya agama itu mudah. Artinya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah diukur dengan kemampuan kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan? Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan di dalam ayat ini, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Maka karena kelemahan dari manusia itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan-keringanan supaya manusia bisa melaksanakan ajaran agama itu dengan baik dan benar. Jadi sekali lagi, agama itu mudah. Sesungguhnya apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kapasitas kemampuan yang ada pada diri manusia. Maka ketika manusia itu tidak melaksanakannya, ya sesungguhnya adalah kelalaian dirinya. Jadi kelalaian dirinya, karena semuanya sekali lagi sudah sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri manusia. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.